After Iran's exit from the 2026 World Cup, I led another country. Oman and Indonesia will compete in November with the winner automatically qualifying. Memprioritaskan satu pribadi dan kita nggak boleh juga nyinyir, nggak boleh zolim, ya, nggak boleh memojokkan dia. Gara-gara buat turnamen tanpa izin dari FIFA dan AFC, Malaysia jadi bahan olokan media Eropa. Malaysia nekat buat turnamen di tengah sanksi FIFA yang sedang berjalan. FAM malah ngotot tetap adakan turnamen dan langsung sampaikan ngomong begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebuah rencana besar kembali mengundang kontroversi di Asia Tenggara, turnamen buatan Malaysia yang diberi nama Pesta Bola Merdeka 2026. Kini justru terancam sepi penonton dan berpotensi menimbulkan kerugian besar. Turnamen ini awalnya dipromosikan sebagai ajang kebanggaan nasional. Bahkan secara tersirat disebut-sebut sebagai tandingan FIFA Series 2026 yang akan digelar di Indonesia. Namun sebelum bola pertama ditendang, badai kritik sudah lebih dulu datang, bukan hanya dari dalam negeri Malaysia, tapi juga dari media Eropa. Dan yang membuat situasi semakin rumit, Malaysia saat ini sedang menjalani sanksi FIFA. Inilah yang membuat Pesta Bola Merdeka 2026 berubah dari ajang prestige menjadi bahan perdebatan internasional. Menurut laporan sejumlah media olahraga Eropa, langkah Malaysia tetap memaksakan diri menggelar turnamen internasional di tengah status sanksi FIFA dianggap sebagai tindakan tidak etis dan tidak tahu malu. Beberapa media bahkan menyebut secara terang-terangan Malaysia seharusnya fokus menyelesaikan masalah internal dan menghormati keputusan FIFA. Bukan malah sibuk membuat event sepak bola berskala internasional. Dalam kondisi sanksi, setiap aktivitas sepak bola internasional seharusnya dibatasi. Menggelar turnamen besar justru bisa memperparah posisi Malaysia di mata FIFA, tulis salah satu media Eropa. Kritik ini bukan tanpa alasan. Status Malaysia yang belum jelas membuat banyak pihak ragu. Apakah turnamen ini sah secara regulasi? Apakah federasi peserta lain tidak akan terkena dampak? Apakah FIFA akan menganggap ini sebagai pelanggaran lanjutan? Keraguan-keraguan inilah yang membuat media Eropa memprediksi satu hal yang sama. Pesta Bola Merdeka 2026 akan sepi dan berpotensi merugi besar. Dari sisi komersial, situasinya tak kalah suram. Sponsor internasional disebut enggan mendekat karena status Malaysia yang belum aman. Stasiun televisi luar negeri juga dilaporkan masih menahan diri menunggu kepastian hukum dari FIFA. Tanpa sponsor besar dan tanpa jaminan siaran luas, sebuah turnamen internasional hampir mustahil menghasilkan keuntungan. Sementara itu, rumor peserta yang beredar justru semakin menurunkan daya tarik publik. Sejauh ini nama-nama yang disebut akan ikut antara lain Malaysia sebagai tuan rumah, Bangladesh, India, dan Jepang yang disebut-sebut akan menjadi bintang turnamen. Meski ada kemungkinan peserta bertambah, publik dan analis menilai komposisi ini tidak sebanding dengan ambisi awal Pesta Bola Merdeka yang ingin menyaingi FIFA Series di Indonesia. Dengan peserta seperti itu, sulit membayangkan stadion penuh dan rating televisi tinggi, tulis media Eropa lainnya, perbandingan dengan Indonesia pun tak terhindarkan. Di saat Indonesia menggelar FIFA Series 2026 dengan status resmi FIFA disiarkan ratusan stasiun TV dan diserbu sponsor global. Ironisnya, di tengah tekanan dan kritik internasional, FEM Malaysia justru bersikeras. Federasi Sepak Bola Malaysia menegaskan bahwa Pesta Bola Merdeka 2026 tetap akan digelar. Apapun risikonya, mereka mengklaim turnamen ini sebagai agenda nasional dan simbol kemandirian sepak bola Malaysia. Namun, pernyataan tersebut kembali menuai kritik. Para analis menilai sikap keras kepala FAM justru bisa memperburuk keadaan, alih-alih menyelamatkan reputasi. Pesta Bola Merdeka dikhawatirkan akan menjadi contoh bagaimana ego federasi bisa berujung pada kerugian finansial dan sanksi lanjutan.
Media Eropa bahkan mengingatkan jika FIFA menilai turnamen ini melanggar semangat sanksi, Malaysia bisa menghadapi konsekuensi yang lebih berat di masa depan. Kini Pesta Bola Merdeka 2026 berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, PM ingin membuktikan bahwa Malaysia masih mampu menggelar event besar. Di sisi lain, dunia sepak bola internasional justru melihat turnamen ini sebagai langkah berisiko tinggi yang berpotensi gagal sebelum dimulai. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Pesta Bola Merdeka akan benar-benar menjadi pesta sepak bola atau justru menjadi simbol kegagalan terbesar Malaysia dalam 1 dekade terakhir? Dunia kini menunggu jawabannya. Malaysia ini kok makin kesini makin nekat ya, lagi kena sanksi FIFA malah sibuk bikin turnamen tandingan. Ibarat lagi diangsi sekolah, tapi masih maksa bikin pentas seni. Dunia lagi ngelihat, media Eropa ngetawain, tapi FAM masih bilang jalan terus. Kalau gagal nanti jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan ego sendiri. Cusi, ini Indonesia bikin FIFA series resmi, disokong FIFA sponsor ngantri TV rebutan hak siar. Malaysia lagi disangsi malah ngotot bikin turnamen. Terus heran kenapa sepi, kenapa sponsor kabur. Bedanya di sini jelas. Satu mikir industri, satu mikir gengsi. Dari dulu masalah Malaysia itu bukan kurang niat, tapi kurang perhitungan. Lagi kena sanksi FIFA, harusnya beresin dulu internal. Malah bikin event internasional. Media Eropa sampai bilang tak tahu malu. Itu bukan kata netizen Indonesia loh, itu kata orang luar. Tapi masih aja denial, gua bayangin rapat F kita lagi disangsi. Terus gas bikin turnamen, ini beneran kayak sinetron. Udah tahu status belum jelas, masih pengen saingan sama FIFA Series Indonesia. Endingnya ketebak, sepi, rugi, terus ngeluh lagi. Kalau kata orang, jangan lari sebelum bisa jalan. Malaysia belum beres sama FIFA tapi udah mimpi bikin turnamen besar. Sementara Indonesia pelan-pelan bangun ekosistem, fans, sponsor, siaran global, hasilnya satu dipuji dunia, satu jadi bahan olokan media Eropa. Yang bikin malu itu bukan cuma turnamennya, tapi sikapnya, udah dikritik, udah diperingatkan, malah makin ngotot. Ini sepak bola modern, bro, bukan adu gengsi antar tetangga. Dunia sekarang ngelihat regulasi pasar, dan profesionalisme. Dan sayangnya, Malaysia lagi ketinggalan jauh, netral aja deh. Ini pelajaran keras buat Malaysia, sepak bola itu bukan cuma bikin event terus berharap rame. Harus jelas status legal, sponsor, dan trust internasional. Indonesia lagi naik, Malaysia malah sibuk ngebuktiin ego. Wajar kalau akhirnya malah diketawain media luar. Ini kasus klasik, gengsi lebih besar dari logika, lagi kena sanksi FIFA harusnya low profile, malah bikin turnamen dan karkar. Media Eropa sampai heran netizen Asia Tenggara ketawa tapi FAM masih bilang semua baik-baik saja. Kalau nanti rugi besar, jangan bilang ini konspirasi Indonesia. Ya, Malaysia tuh kayak enggak belajar dari kejadian sebelumnya. Setiap bikin event gede selalu kalah planning. Sekarang udah jelas kena sanksi FIFA, sponsor OTV ragu, tapi tetap maksa jalan. Bandingin sama Indonesia sebelum FIFA Series digelar aja persiapannya berlapis-lapis.